Pun, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, Masya cantik Allah. sekali. Bagaimana kabarnya Masya Bu Allah Ija sekali. ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali Bu Mus. Bagaimana dengan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kok Enje. tambahkan saja tuh dengan nama kita nggak pernah. Masya Allah. Bu Mus. Nggih, nggih. Bu Mus juga luar biasa. Cantik sekali. Iya, pada saat bertemu saat tadi loh saya lihat dari tadi, Nggih. saya perhatikan dari awal, terus saya perhatikan lagi, kok ada sesuatu yang bagaimana gitu loh kelihatannya kok kurang Bagaimana? kalau biasanya ceria luar biasa, hari ini kok agak lesu. Kenapa Bu kira-kira? Enggih, betul sekali Bu Mus. Memang begini Bu, saya memang ada kendala beberapa hari ini. Saya wali kelas dari kelas 7D. Memang sedang ada masalah dengan salah satu anak saya Bu Mus. Kalau dari 36 siswa itu tuh saya itu bermasalahnya hanya anak satu, 35 siswa yang aman dan satu itu yang ber-PR saya yang luar biasa. Anak tersebut itu selalu terlambat Bu Mus dan saya selalu diberi laporan sama BK bahwa anaknya itu selalu terlambat dan itu sudah sering dalam waktu 1 minggu itu sudah beberapa 3-4 kali, yang nggak terlambatnya 2 kali, nanti dimarahin 1 hari, besoknya itu kembali lagi seperti itu Bu Mus. Jadi kayak saya itu sering diajak ngobrol gitu sama BK-nya, kok kenapa selalu bermasalah, dan itu sering sekali dan itu menjadi hambatan bagi saya Bu Mus. Ya Allah, sampai seperti itu Bu ya. Inggih. Dalam satu kelas ternyata masih ada satu masalah. Nah, Nggih. yang sudah panjenengan lihat seperti itu Bu, apa yang sudah panjenengan lakukan Bu? Nggih, kemarin saya itu sudah mengajak ngobrol sama si anak tersebut Bu Mus. Saya sudah mengambil ceritanya, ternyata itu masalah terlambat itu karena selalu bangun kesiangan Bu Mus, dan itu sudah hampir setiap hari seperti itu. Ternyata sering tidur larut malam mainan HP seperti itu karena dia itu anaknya kan anak cowok Bu Mus. Jadi saya sering main HP terus, ngegame, ternyata masalahnya itu. Gitu. Nggih. Terus Bu, kalau memang sering ngegame, apakah Ibu sudah pernah melakukan seperti segitiga restitusi itu, apakah sudah pernah panjenengan lakukan di anaknya Bu? Sudah, alhamdulillah sudah Bu, sudah saya laksanakan segitiga restitusinya itu. Mulai dari saya menanyakan masalahnya, yaitu jawabannya Bu Mus, dan ternyata ada kendala lagi Bu Mus setelah saya lakukan segitiga restitusi, sudah mengiyakan, sudah berkomitmen. Ternyata masalahnya itu juga ada di orang tuanya. Orang tuanya itu ternyata setiap pagi itu selalu berangkat bekerja. Jadi saya belum sampai melanjutkan apa yang saya harapkan, ternyata anaknya sudah ada masalah lagi, ternyata orang tuanya setiap pagi itu sudah berangkat bekerja, seperti itu Bu Mus. Ya Allah, ternyata masalahnya anak itu nggak satu Bu ya. Jadi Nggih. selain anaknya juga ternyata dari orang tuanya. Nggih. Kalau panjenengan lihat seperti itu Bu, dari anaknya yang sering sekali dia bermain HP, terus orang tuanya yang seperti itu tadi, kira-kira Bu, apa yang berapa kali panjenengan sudah melakukan restitusi kepada anak itu Bu? Saya sudah melakukannya sebanyak 3 kali Bu Mus. Jadi tidak hanya 1 kali, 2 kali, saya sudah melakukan ketiga kalinya. Dan hari ini saya memang terlihat sudah napa nggih bermasalah sekali karena sudah ketiga kalinya ini saya sudah melakukan hal itu dan itu tetap dilaksanakan, tetap itu kan sama anaknya, tetap diulangi lagi gitu Bu Mus. Sampai si BK itu sudah memanggilnya itu sudah berkali-kali, sampai sudah membuat surat pernyataan juga Bu Mus. Nah, oh ya seperti itu. Berarti apakah sampai ke 3 kali Iya. permasalahan anaknya tetap sama dan tidak ada suatu perubahannya, Bu? Iya Bu, tetap tidak ada perubahannya. Padahal kan sudah 3 kali nggih saya melakukan restitusinya itu Bu. Seharusnya kan karena sudah 3 kali itu kan ada suatu perubahan. Namun Nggih. kalau kita lihat dari permasalahan tadi Bu, kira-kira di antara skala 1 sampai ke skala 10 Bu, kira-kira berapa rentangnya yang bisa panjenengan beri skala nilainya? Saya masih di rentang bisa 5 Bu, karena saya itu juga masih bertemu dengan anaknya seperti itu Bu, dan alasannya itu masih sama. Jadi saya merasa apa yang saya lakukan itu masih di rentang 5 seperti itu Bu.
Oh, seperti di rentang 5. Terus hambatannya apa, Bu? Kalau masih di rentang 5, padahal kan dari rentang 1 sampai rentang 10 kan masih di rentang 5. Itu hambatannya apa, Bu? Mungkin hambatan saya itu saya belum pernah ketemu dengan orang tuanya, Bu. Karena keadaan di sekolah saya yang kegiatannya padat, mungkin saya belum bisa bertemu dengan anaknya di rumah, seperti itu, Bu. Iya, terus dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu, apakah mereka tidak bisa membantu, Bu? Dari pemasaran jenengan nanti kan dengan seperti itu, dari guru yang lain Nggih, bagaimana? karena saya mungkin wali kelas ya, Bu. Jadinya saya, kalau diberi masukan, sebenarnya sudah diberi masukan sama Bapak Ibu guru, ya memang saya harus ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Nah, tetapi karena itu, Bu, kendalanya saya di sekolah itu banyak kegiatan, jadi sampai sekarang saya belum pernah ke rumah anaknya. Mungkin di situ hambatan saya, Bu. Iya. Dengan seperti itu tadi, Bu, ada nggak keinginan untuk Ibu untuk menambah skala rentang dari 5, oh inginnya berapa, kalau 10 itu bagaimana, Bu, ada nggak? Nggih, kalau manusia dituntut untuk sempurna itu mungkin memang belum nggih, Bu. Semua manusia itu pasti ada kurangnya. Kalau dari rentang 1 sampai 10 ya saya pengennya itu di rentang 10, Bu. Tetapi pasti ada hambatannya, kayak seperti itu, Bu Mus. Iya, jadi untuk menyampaikan hambatannya itu bagaimana, Bu? Nah, kalau saya seharusnya, Bu, saya itu meluangkan waktu kalau misalkan ada waktu kosong, saya itu seharusnya ke rumah anaknya untuk menemui orang tuanya, seharusnya begitu, Bu. Iya, berarti selain itu, terus strateginya apa, Bu, biar nanti anaknya tidak mengulang kembali? Terus juga apa, Bu, strateginya Nggih. setelah nanti dari itu tadi? Nggih, seharusnya saya membuat surat perjanjian, Bu, dengan, anaknya. Kalau sudah sama anaknya itu sudah berkali-kali di BK itu membuat surat perjanjian. Tetapi kalau saya membuat perjanjian dengan anaknya dan juga orang tuanya, mungkin itu yang belum saya lakukan, Bu, karena ya itu kendalanya saya belum pernah ketemu dengan orang tuanya. Gitu. Terus gambarannya, Bu, kalau belum dilakukan nanti gambarannya bagaimana? Iya, Biar nanti adanya suatu keberhasilan dari anaknya yang seperti itu tadi, dari orang tua seperti itu tadi. Nah, gambarannya nanti bagaimana? iya, Agar nanti panjenengan itu bisa berhasil untuk mencapai nilai yang tadi yang panjenengan inginkan sampai 10, bahkan biar lebih sempurna nanti dia. ya. Nggak 10 mungkin 100, Bu ya. Itu nanti bagaimana Masya Allah. strateginya? Nggih nggih, kalau dari apa yang telah saya pikirkan dan ada gambaran saya, seharusnya keberhasilannya itu sudah di rentang hampir 98% mungkin, Bu. Karena mungkin saya tidak menutup kemungkinan bahwasanya anaknya nanti ke depannya masih mengulangi lagi, tetapi dari apa yang sudah ada rencana saya, seharusnya sudah 98% itu tercapai karena saya sudah harus ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, membuat komitmen gitu nggih dengan orang tuanya. Setelahnya saya membuat perjanjian dengan orang tuanya agar, si anak ini tidak mengulangi lagi, seperti itu, Bu. Iya, Bu. Kalau tadi kan ada rencana, terus lagi ada komitmennya, ada keberhasilannya. Itu bagaimana, Bu, gambarannya? Rencananya nanti dalam jangka itu entah jangka pendek atau karena tadi kan sampai 3 kali. Terus jangka pendeknya itu nanti bagaimana? Terus jangka panjangnya agar nanti dia tidak mengulangi lagi itu bagaimana, Bu? Nggih, Agar dalam benar-benar berhasil. betul. Seperti ini, Bu, kalau dalam jangka pendeknya saya kan sudah bertemu dengan anaknya, berdiskusi berdiskusi dengan anaknya, terus bertanya dengan anaknya dan anaknya sudah berkeluh kesah seperti ini. Terus kemudian yang selanjutnya jangka pendeknya saya harus ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya untuk mencari penyelesaian dan jalan tengahnya, seperti itu, Bu. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin kalau anaknya tetap melakukan seperti itu, Bu, memang orang tuanya harus dipanggil ke sekolah, Bu, untuk membuat perjanjian langsung dengan sekolah seperti itu, Bu. Karena, saya tidak mungkin hanya napa nggih istilahnya seperti memantau satu anak saja, padahal di belakang saya masih ada 35 anak yang harus saya pantau lebih lanjutnya, seperti itu, Bu. Iya, terus kalau melihat permasalahan panjenengan yang seperti itu, Bu, bagaimana dengan kepala sekolah, Bu? Saya sudah juga dipanggil istilahnya. Saya sebelum menghadap saya sudah dipanggil karena memang berita tentang anak itu tuh sudah satu sekolah itu menyebar seperti itu, Bu, tentang keterlambatan anak itu semua sudah Bapak Ibu guru sudah tahu, sampai kepala sekolah pun sudah tahu. Dan saya sudah berdiskusi, memang terus saya diberi jalan tengah
kalau memang ada waktu kosong silahkan berangkat menuju ke rumah anak tersebut untuk mencari solusi terbaik dengan orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya tetap seperti itu, ayo orang tuanya istilahnya diajak, diberi waktu longgar sehari untuk diajak ke sekolah untuk membuat perjanjian dengan sekolah dan juga orang tua, sekolah, guru, kalau perlu guru semuanya gitu diajak berjanjian, biar yang mengingatkan nggak hanya wali kelas saja tetapi semua guru dan juga guru BK terutama, seperti itu Bu. Iya, seandainya dari orang tua pada saat panjenengan di rumahnya nggak ada hambatan yang lain orang tuanya yang nggak bisa menemui, itu nanti bagaimana Bu? Ya yang langkah saya selanjutnya mungkin Bu, saya harus tanya janjian dulu sama anaknya, sampai kalau perlu saya harus menunggu orang tuanya sampai ketemu gitu Bu, karena memang satu masalah itu nanti ke depannya itu akan menjadi bencana kepada yang lainnya gitu Bu, kan saya nggak mungkin harus meninggalin jam untuk mencari anaknya, kalau perlu seharian saya akan menunggunya Bu. Hebat, luar biasa, semangatnya luar biasa Bu. Kalau sudah seperti itu, nanti strateginya Bu, strategi yang akan panjenengan lakukan biar nanti semuanya tercapai, itu nanti bagaimana? Yang pertama saya harus berkoordinasi dulu dengan guru BK Bu. Terus untuk janjian gitu jadwalnya kapan, kalau bisa bertemu, bisa istilahnya home visit gitu Bu ke rumah anaknya. Saya juga akan mengajak guru BK. Jadi tidak hanya wali kelas saja, tetapi strategi saya mengajak guru BK-nya. Kalau perlu nanti sampai ketemu orang tuanya dan saya memang harus bekerja sama dengan orang tuanya, seperti itu Bu. Hebat, luar biasa. Bu, kalau sudah seperti itu, nanti komitmennya dengan bagaimana Bu dari permasalahan itu Bu? Ya, saya berkomitmen harus selesai hari ini dan kalau perlu setelah ini saya akan berangkat ke rumah anaknya untuk mencari permasalahan mencari jalan tengahnya beserta dengan orang tuanya. Kira-kira kapan tuh? Kalau nanti memang itu harus panjenengan ingin berhasil dari tadi yang 10 itu tadi, kapan Bu panjenengan lakukan itu nanti? Oke, saya kembalikan ke awal karena saya seorang guru, tanggung jawab saya juga banyak, tidak ke hanya satu anak. Saya akan berdiskusi dengan guru BK untuk mencari jam kosongnya dulu, kapan kita janjian ke rumah anaknya, seperti itu Bu. Terus kapannya itu kapan Bu? Dalam Dari secepatnya awal, terus mungkin besok Bu. Besok saya langsung akan mencari jamnya senggangnya saya dan janjian dengan guru BK untuk segera menindaklanjuti permasalahan anak ini. Iya, besok itu harinya apa Bu? Terus jam berapa? Kan harinya Bu, kita Kalau hari ini apa Bu? kalau hari ini hari Selasa Bu, mungkin besok hari Rabu ketika ada jam kosong saya Bu, besok ada di jam ke-5 sampai jam ke-7 saya kosong. Selanjutnya saya akan segera ke sana. Hebat, luar biasa semangatnya, luar biasa Bu, ya Allah. Terus tindak lanjut setelah nanti panjenengan melakukan seperti itu Bu, melakukan dari orang tuanya, dari guru BP-nya, terus dari kepala sekolahnya. Tindak lanjutnya nanti bagaimana Bu agar semuanya dari anaknya itu enggak semuanya bisa berjalan, itu nanti bagaimana? Kalau misalkan nanti tindak lanjutnya anaknya itu tetap seperti itu Bu, kalau perlu saya nanti karena orang tuanya kan bekerja ke kebun. Saya kalau perlu menemui mandor dari mandornya itu untuk meminta 1 hari agar orang tuanya itu bisa diajak bekerja sama, seperti itu Bu. Jadi tidak hanya orang tuanya, kalau tiba-tiba orang tuanya tidak mengiyakan Bu, saya punya jalan tengahnya, saya bertemu dengan mandornya itu Bu. Saya bekerja sama dengan mandornya untuk mengizinkan ibunya agar bisa datang ke sekolah untuk bekerja sama dengan kita, seperti itu Bu. Hebat, luar biasa Bu. Padahal di sela-sela panjenengan tapi waktunya kan Banyak. Betul Terus Bu. bagaimana Bu cara panjenengan membagi lagi untuk menemui mandornya tadi bagaimana Nah, Bu itu karena nanti? saya masih ada waktu jam pasti yang kosong itu Bu, saya akan mengambil jam kosong itu untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya rencanakan. Iya, oh gitu. Apakah nanti panjenengan mempunyai suatu keberanian ataukah panjenengan nanti benar-benar bisa bertanggung jawab atas komitmen yang telah panjenengan buat tadi, Bu? Saya Karena berani, kan banyak sekali betul Bu. komitmennya dari mulai
Mika, kepala Nggih. sekolahnya, itu nanti bagaimana komitmennya. Nggih, saya akan 100% Bu, karena anak ini karena wali kelasnya saya, jadi saya 100% harus bertanggung jawab sampai menemukan keberhasilan anak ini tidak akan terlambat lagi, seperti itu Bu, dan saya berani bertanggung jawab atas komitmen yang saya buat ini Bu. Hebat, luar biasa semangatnya. Ya, Semoga apa yang nanti panjenengan lakukan dengan Bapak Ibu guru yang lain juga mendapatkan masalah. izin dari kepala sekolah. Semoga nanti benar-benar bermanfaat dan biar nanti kepala sekolah semoga diberikan izin juga dan nanti Amin. bisa sukses Nggih semuanya. Bu, amin. Terima kasih atas waktunya, Bu. Nggih, Semoga nanti tidak ada permasalahan-permasalahan betul. di siswa panjenengan yang lain. Amin. Nggih, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk menyelesaikan masalah saya. Akhirnya masalah saya itu ada jalan tengahnya. Saya jadi berpikir, oh ternyata saya bisa melakukan seharusnya dengan cara saya mengatur jadwal-jadwal yang ada. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Semoga Nggih. sukses. Selamat Amin. menjalankan tugas. Amin, nggih, Terima Bu. kasih, Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Saya tak melanjutkan, Waalaikumsalam. Nggih. mohon izin Nggih. untuk kembali untuk mengajar lagi ya, Bu ya. Siap, Bu. Nggih, Bu. Terima kasih. Dah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Nggih. satu, dua. Sudah Bu, mulai belum, merekam? Bu. Belum. Enggak apa-apa, jalan nanti kan bisa dipotong, Bu. Pokoknya sudah tak rekam dulu. Ya. Nggih. Belum, Bu, belum. 15 menit apa yang harus saya lakukan? Sudah. Oke. Nggih. Bismillah. Nggih. Assalamualaikum, Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini sehat-sehat saja. Nggih, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu nggih untuk melaksanakan tugas-tugas kita ke depannya. Bu Mus, kemarin saya itu ada laporan gitu nggih. Bukan hanya laporan tetapi ada catatan kecil yang harus kita selesaikan bersama seperti itu. Sepertinya jenengan ada sesuatu, Ibu Mus ada sesuatu, apakah sedang ada masalah? Betul, Bu, pada hari ini dan hari-hari sebelumnya saya Nggih. memang ada masalah, Bu. Iya, Yang nggih. mana anak saya itu yang dari sekolah itu ada yang dalam satu keluarga itu kok nggak masuk, sering nggak masuk. Nggih. Bu Mus, kalau kita mendapati masalah itu memang mengganggu sekali gitu nggih. Karena kalau kita tidak menyelesaikannya secara segera, itu kayaknya itu ke depannya kalau mau kita ngapa-ngapain itu kayak terganggu seperti itu nggih. Nggih. Karena sudah ada kendala itu Bu Mus, apa yang sudah jenengan lakukan kepada anak itu Bu Mus? Yang saya lakukan, Bu, kemarin karena mereka anaknya masuk, Nggih. akhirnya saya tanya, kenapa kok nggak masuk? Nggih. Nggih, sudah ditanya nggih sebenarnya. Terus Bu Mus apa alasan anaknya itu apa nggih? Katanya sepedanya itu rusak. Sepedanya rusak, nggih. Nggak bisa mengantar karena pagi hari. Nggih. Ke sawah itu sudah jam subuh itu sudah berangkat. Nggih. Berarti setiap kali ditanya itu jawabannya selalu seperti itu nggih? Nggih, berarti nggih. Jawabannya juga sama. Terus Bu Mus selain itu apa yang sudah jenengan lakukan lagi Bu Mus? Apa hanya sudah bertanya atau bagaimana gitu Bu Mus? Yang selain itu Bu ya, kemarin sudah saya tanya, terus saya juga menggali kepada teman-temannya yang dekat dari rumahnya. Terus saya tanya, kenapa si Rehan dan adik-adiknya itu kok nggak masuk? Alasannya, setelah saya cocokkan, ternyata sama. Alasannya juga sama nggih, ternyata. Oh iya nggih. Bu Mus, dari apa yang sudah jenengan lakukan itu dari rentang 1 sampai 5, itu kira-kira itu Bu Mus itu sudah melakukannya itu sampai rentang mana nggih? Kalau kita cari skala nilainya dari apa yang sudah jenengan lakukan gitu, Bu. Saya masih 2, Bu. Masih 2 nggih.
Nggih nggih. Bu Mus, nanti ke depannya ada rencana untuk menambah rentangan itu? Ada Bu, Ada, nggih. soalnya tadi kan ada 1 sampai 5, kalau 1 masih 2 itu kan kurang afdol, Nggih. kurang enak, kurang pas gitu loh sebenarnya. Nah, Mulai 4 sampai 5 Bu. nggih nggih nggih. Bu Mus, saya ada sesuatu. Apakah Bu Mus itu sudah pernah melakukan tindakan lain seperti segitiga restitusi gitu, Bu Mus? Nah, insya Allah sudah Bu, sudah pernah saya lakukan juga. Nggih. Terus jawabannya bagaimana, Bu? Apa yang jenengan lakukan mulai dari awal gitu, Bu, sampai akhirnya? Kira-kira bagaimana? Iya, yang saya lakukan kemarin Bu ya. Selain itu, saya juga menanya kepada yang lain, saya juga menanyakan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nggih. Gitu. Nggih. Terus ketika sudah direstitusi dari mulai penerapan di awal, terus cara penyampaiannya sampai di akhir, gitu-gitu, kira-kira jawabannya apa, Bu? Apakah sudah ada solusi dari jenengan atau bagaimana gitu? Kalau kemarin Bu, setelah saya tanya anaknya, saya tanya dari teman-temannya, satu Bu yang belum. Apa Nggih. itu? Saya belum memanggil orang tua Bu. Oh, Ternyata nggih juga nggih nggih. ada. Oh, Nah, ternyata belum kita libatkan kemarin. nggih nggih. Berarti di situ Bu Mus sudah berencana nggih. Sebenarnya sudah tahu gitu kalau harusnya memanggil orang tua. Berarti di situ kan kira-kira sudah ada rencana jangka pendek dan jangka panjangnya Bu Mus. Kalau jangka pendeknya kira-kira dalam waktu dekat kan Bu Mus berarti harus memanggil orang tua Bu Mus nggih. Iya. Kalau jangka panjangnya kira-kira Bu Mus apa yang harus jenengan lakukan selanjutnya? Kalau jangka panjangnya Bu, karena jangka pendeknya kan tadi sudah Bu ya. Nggih. Selain jangka pendeknya, selain nanti saya akan memanggil orang tuanya Bu, saya nanti akan juga memberikan informasi kepada mereka bahwa sekolah itu penting. Nggih, nggih Bu Mus. Nah, Karena itu dalam jangka panjangnya, tadi kan ada jangka pendek, jangka panjang lah. Jangka panjangnya Bu, karena ini sudah kita konfirmasikan dengan Bapak nggih. Ibu guru Betul yang betul, lain, nggih. kami nanti akan membantu anak tersebut. Nggih, Biar nggih. nanti mereka tidak tergantung kepada orang tuanya, Mhm. biar mereka nggak selalu diajarkan orang tuanya, biar mereka tuh belajar untuk naik sepeda sendiri. Nah, nggih. Harusnya begitu, nggih. Harusnya sudah Iya, bisa belajar naik sepeda sendiri di situ, Bu Mus. Nah, apakah sudah nggih? seandainya mereka nggak punya sepeda Bu, nanti insya Allah kita bersama Bapak Ibu guru, nanti kita akan juga membantu bagaimana agar mereka punya sepeda dalam jangka Nah, panjang. nggih, dalam jangka panjangnya itu. Jangka pendeknya rencananya kan akan menemui orang tuanya nggih kira-kira dan juga memberikan masukan kepada orang tua bahwa seharusnya itu memang si anak itu harusnya mempunyai kendaraan sendiri ngoten nggih biar tidak membebani orang tua yang mungkin orang tua sedang bekerja. Itu kan juga jadi masalah nggih kalau di sekolah seperti itu. Nah, selain itu, terus kira-kira kalau rencananya jenengan seperti itu, apakah gambaran keberhasilan itu jika melakukan strateginya jenengan itu, Bu Mus? Kalau nanti memang anaknya Bu ya, kalau memang Nggih. anaknya itu nanti sudah punya sepeda sendiri, Nggih. terus mereka naik sepeda sendiri tanpa menggantungkan Nah, kepada orang orang tua, tua, nggih. insya Allah itu nanti 5% atau bahkan 100% mereka akan masuk seterusnya. Karena permasalahannya kan dari yang awal, ternyata mereka kan nggak punya sepeda. Nggih. Oh, Karena masalahnya sepedanya nggih, hanya dua, jadi nggih, adiknya betul. nggak punya sepeda. Nggih, berarti di situ masalahnya sepeda saja. Mungkin mboten kalau digali dari yang sisi anaknya sendiri mungkin Bu, gimana semangatnya dia di sekolah, terus apa yang kebiasaan-kebiasaan dia di rumah. Misalkan kalau tidak masuk sekolah itu di rumah ngapain saja? Apakah Bu Mus sudah pernah sampai di tahap itu, Bu? Kemarin Bu ya, kemarin kita dengan anak-anak, dengan saya kan saya suruh untuk mengantarkan anak-anak. Nggih. Oh, coba anak-anak saya antarkan ke rumahnya. Setelah saya lihat, ternyata selain tidak punya sepeda, sering sekali adiknya itu sakit Bu, di rumah. Oh, nggih nggih. Berarti Adiknya yang kecil nggih, itu nggih. memang sering sakit. Karena ya memang kurang apa ya Bu, kalau dikatakan itu memang mereka kurang gizi. Nggih nggih. Bu Mus, saya kembalikan ke pertanyaan. Berarti anaknya itu sekarang kelas berapa dan adiknya juga kelas berapa dan juga kakaknya itu kelas berapa? Dalam satu keluarga itu kan ada 3 Bu ya. Nggih, Kakaknya sekarang kelas 6, kalau adiknya itu sekarang kelas 5. kelas 5, Terus nggih. adiknya yang nomor 3 itu sekarang kelas 2. Kelas 2. Nah, yang menjadi tanggung jawab jenengan sekarang adalah di yang di kelas 5 itu, nggih. Iya, karena Nggih. semuanya Bu, karena Sebenarnya kalau semuanya, nggih. kakaknya nggak masuk, Nggih. semuanya nggak masuk karena semuanya
berarti Bumu sudah mempunyai gambaran nggih. Dari tingkat semangatnya anaknya kira-kira itu anaknya bersemangat apa mboten? Bisa dibaca? Oh, anaknya semangat nggih, nggih. Berarti kan ada semangat dari anaknya, nggih. Anaknya itu semangat sekali, dia ingin bisa, terus dari adik-adiknya pun sebenarnya juga ingin bisa, tapi dengan tadi ada hambatannya bahwa orang tua bekerja di pagi hari, hingga Nggih. mereka nggak bisa mengantarkan Nggih. itu. Sebenarnya di sini sudah ada gambaran Bu, anaknya sudah semangat. Berarti di situ memang kendalanya itu hanya di kendaraan dan tidak ada yang mengantar seperti itu nggih. Nah, Bu Mus, kan jenengan sudah ada rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjangnya tadi nggih. Nah, kira-kira kapan jenengan akan melaksanakan rencana jenengan? Kan sampai saat ini kan belum sampai memanggil orang tua gitu nggih. Nah, itu kapan kira-kira Bu Mus? Ya nanti Bu, nanti setelah pulang dari sekolah, Nggih. dari setelah sholat zuhur kita sudah pulang, insya Allah nanti saya akan ke Luar sana. biasa sekali. Berarti hari ini nggih langsung dilaksanakan nggih. Nah, kalau sudah dilaksanakan, terus nanti kira-kira kalau orang tuanya sudah mengiyakan, "Iya Bu, hari ini langsung saya belikan sepeda." Misal, kalau ada rezeki saya belikan sepeda. Terus sudah ada tindak lanjutnya seperti itu. Nah, dari apa nggih pertanggungjawabannya nggih, dari pertanggung jawabnya kalau dia nanti sampai tidak masuk alasannya bukan lagi sepeda, kira-kira apa lagi yang akan jenengan Bu Mus lakukan? Yang saya lakukan adalah nanti terus akan memantau, Bu. Anaknya akan terus saya pantau, setiap harinya, biar nanti juga tidak menjadi kecemburuan Nggih. kepada siswa yang Nggih. lainnya. Terus nanti saya pantau dan terus akan saya motivasi biar mereka terus semangat untuk sekolah dan Nggih. jangan sampai mereka putus sekolah. Luar biasa sekali. Nggih, berarti Bu Mus sudah ada gambaran ke depannya, tinggal eksekusi hari ini ketemu dengan orang tuanya. Nah, Bu Mus, kalau misalkan hari ini langsung ketemu dengan orang tuanya, nah komitmen apa yang akan jenengan buat dengan orang tuanya, Bu Mus? Nah, komitmennya Bu, ya nanti akan saya dengan orang tua, saya akan langsung membuat MOU. Nggih. Dan nanti orang tua itu juga akan saya minta motivasi, Bu. Oh Bu, anak itu sekarang penting untuk sekolah. Tanpa mereka sekolah, nanti mereka nggak bisa apa-apa, kasihan. Nggih. Kasihan putra-putra jenengan yang banyak. Jadi insya Allah komitmen kita nanti dari awal kita akan membantu kepada putra Nggih. panjenengan agar nanti mereka punya sepeda sendiri. Nggih, Karena nggih. kan PIP kan juga mereka dapat, nanti selain itu mereka bisa menggunakan dari uang itu juga, Nggih. nanti satu hingga panjenengan nanti bisa mempunyai sepeda semua. Nggih, alhamdulillah. Luar biasa sekali rencana Bu Mus. Tetapi di sini Bu Mus saya garis bawahi nggih. Ternyata masalahnya itu enggak hanya di kelas apa yang jenengan ajak itu yang di kelas 5, masih ada lagi kakak di kelas 6 sama di kelas 2. Kalau kita membelikan sepeda mungkin nggih kalau ada rezeki langsung dari langit gitu turun, tiba-tiba kita harus membelikan sepeda gitu nggih. Kan sepedanya hanya satu, mungkin kalau sepedanya ada boncengannya. Terus kasusnya lagi di kelas 5 mungkin sudah selesai, kita ke kelas 6-nya sama di kelas 2-nya. Itu nanti gimana? Kan padahal di situ sepeda boncengannya hanya 2, kan nggak mungkin sampai 3, Bu Mus. Iya, tadi kan kakaknya juga punya sepeda, Bu. Oh, iya iya ya. Belinya kan sama adiknya sama adiknya. Oh, nggih nggih nggih. Berarti pas nggih seharusnya bisa berboncengan gitu nggih. Nah, luar biasa sekali Bu Mus. Nah, sekarang Bu Mus, apakah Bu Mus berkomitmen akan menyelesaikan masalah itu langsung hari ini? Iya, Bu, biar nanti tidak tertunda-tunda lagi. Karena sebagai seorang guru kita kan harus memberi teladan. Kita juga harus memberikan contoh kepada anak. Jadi apapun itu nanti harus cepat kita laksanakan. Biar nanti tidak menumpuk-numpuk, biar nanti semuanya cepat terselesaikan. Mereka bisa sekolah dan nanti sekolah Sumber ini akan menjadikan sekolah yang Luar luar biasa. biasa sekali. Nggih Bu Mus, Bu Mus, kalau misal hari ini terus tiba-tiba orang tuanya dapatkan jawaban seperti ini, mohon maaf Bu, memang saya itu rezekinya itu masih segini. Terus kalau dalam jangka panjang Ibu juga belum bisa mengusahakan secepatnya.
terus nanti bagaimana nasib anak saya, kan nanti pasti tidak mungkin akan mengumpat bapak ibu guru gitu nggih, untuk langsung iuran segini-segini itu tidak mungkin. Terus dari PIP juga mungkin masih ada kendala untuk pencairan dan lain-lain. Apa tindak lanjut selanjutnya gitu Bu Mus, kalau misalkan dalam jangka waktu dekat ini sudah waktunya penilaian akhir semester Bu Mus? Iya, itu nanti kita gini Bu, anak nanti kalau memang seperti itu akan kita jemput. Karena hal yang paling Luar terakhir, biasa, nggih paling nggih. akhir untuk anak-anak. Karena kita sebagai seorang guru kan dari awal, kita sebagai contoh dan anak nanti akan mempunyai kesan untuk kita sendiri. Oh, Masya ternyata Allah, guru luar ini biasa sekali. mempunyai semangat bisa untuk membantu saya. Oh, karena berarti seperti ini, nanti bisa mereka kita jemput, Bu. Masya Jadi Allah, tidak kita gandeng. Kalau sepeda motor kan anak tiga itu kan bisa. Nanti jadi nggih. kita juga tidak membakar kepada orang tua. Mereka juga bisa ikut ujian. Jadi biar mereka nanti juga tidak ketinggalan. Jadi itu Nah, Mbak. luar Maksudnya biasa sekali Bu Mus. bisa. Dengan apa yang sudah dilakukan Bu Mus ini, mungkin bagaimana tanggapan dari, pimpinan Bu Mus di sekolah, dari kepala sekolah juga, apakah ada tanggapan juga dari teman-teman yang lain Bu Mus? Ada Bu, semuanya pasti ada pro dan Iya, kontranya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau yang setuju itu kita nanti akan mengikuti dengan jalan kita. Namun bagi mereka yang nggak setuju, itu nanti kita kembalikan lagi kepada mereka Masya bahwa kalau Allah, kita bisa menolong orang dengan ikhlas, luar biasa, maka Allah akan menggantikan rezeki kita nanti dengan yang bertambah berlipat, yang luar biasa. nggih, Masya Karena kalau Allah. kita nanti sering membantu orang lain, kita nanti akan dijauhkan dari balak dan sakit dan dari bara bahaya apapun. Masya Allah, luar biasa sekali. Sekali lagi Bu Mus, bertanggung jawab nggih atas komitmen yang Anda buat hari ini, sampai di detik ini. Segala sesuatu yang kita ucapkan, itu pun juga harus kita tulis, Bu. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan, itu hanya, Masya itu akan hilang dengan sendirinya. Namun segala sesuatu yang kita tulis, jadi tidak ada diucapkan, tapi kita tulis. Nah, itu nanti akan abadi selamanya. Jadi sewaktu-waktu kita nanti, oh saya tadi komitmen seperti itu, oh saya bisa melihat tulisan kemarin yang sudah Nah, saya buat. Nah, itu nanti bisa kita gunakan kepada Bapak Ibu yang lain. Oh ini loh komitmen yang kita buat luar kemarin. biasa, Masya Allah sekali Bu Mus. Luar biasa, hari ini ternyata Bu Mus sudah punya penyelesaian yang luar biasa Bu Mus, tinggal nanti penerapannya nggih. Semoga setelah ini, setelah selesai coaching hari ini, Bu Mus langsung gitu nggih, pulang absen, langsung berangkat ke rumah anaknya dan kita cari jalan tengahnya nanti setelahnya gitu. Terima kasih Bu Mus atas kerjasamanya hari ini, luar biasa sekali jenengan sudah memotivasi anak-anak dan sudah memberikan tuntunan yang luar biasa sekali kepada anak-anak. Semoga anaknya Bu Mus nanti diberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan solusi dan agar anak-anak Simbar tidak tertinggal lagi. Seperti Amin. ini. Terima Nggih. kasih Bu Nggih, atas waktu Mas panjenengan yang hari ini saya bisa sharing hingga membuat kepala saya yang tadinya pening itu hilang Masya semuanya. Allah, luar biasa sekali. Nggih. Semoga selalu diberi kesabaran nggih untuk melaksanakan tugas dengan baik dan juga komitmennya nggih Bu Mus nggih. Amin. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih Bu Mus untuk hari ini dan hal-hal yang luar biasa sekali hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya matikan Bu Mus. Sudah. Sudah. Kan sebentar saya ngerekam. Oke, bentar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya nanti akan merefleksi apa yang telah saya lakukan pada hari ini, yang mana tadi setelah saya telah melakukan percakapan, yang dimana dalam percakapan itu tadi saya sudah melakukan yang namanya sudah memunculkan, juga sudah melaksanakan yaitu kegiatan ataupun sudah melaksanakan tirta. Yang kedua, saya juga bisa mendengarkan dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh kucing pada hari ini tadi, jadi merasa asik sekali. Juga
apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu saya tingkatkan dengan adanya ini tadi. Banyak sekali yang perlu saya tingkatkan, yang mana saya masih perlu sekali untuk memenajamkan pertanyaan kepada kucing yang lebih kritis lagi, sehingga benar-benar nanti dia biar bisa paham betul. Terus saya juga masih perlu fokus, karena fokus itu akan menambahkan dampak yang luar biasa. Dengan kita fokus, dan kita akan mendengarkan dengan umpan balik dari kucing, sehingga kita nanti akan paham apa yang dia inginkan ke depannya. Juga apa yang telah saya lakukan tadi dalam kondisi, agar kondisi itu kita bisa menghadirkan dengan penuh sebelum dan sesaat di kucing. Yang mana saya sebagai seorang coach, saya harus memahami apa yang akan disampaikan dari kucing agar tujuan dari kucing itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, karena dengan pelaksanaan yang baik itu nanti akan membawa kepada kemajuan kepada anak didiknya. Karena kalau kita salah dalam mengikuti itu nanti juga tidak akan menemui titik tumpulnya atau tidak akan menemui akar daripada permasalahan yang sebenarnya harus diselesaikan. Juga apa yang akan untuk lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dalam percakapan itu tadi, saya akan terus mencoba. Karena sebagai manusia, tanpa adanya mencoba dan mencoba atau memerlukan hal yang baru, berarti pikiran kita itu akan mati. Namun, dengan banyaknya masalah, kita nanti akan bisa memberikan solusi-solusi itulah. Berarti pemikiran kita, dan nanti pemikiran kita akan hidup. Jadi kita perlu berlatih, kita perlu mencoba menjadi seorang coach, baik itu diterima atau tidak, namun sebagai manusia, biar nanti kita sebagai guru mendapatkan tambahan ilmu, jadi kita nanti perlu sekali untuk berlatih terus dan berlatih terus menjadi coach yang baik dan bisa diterima oleh kucing. Terus apa yang saya rasakan pada saat mencoba menjadi coach? Banyak sekali perasaan-perasaan yang saya terima pada hari ini, yang dimana setelah adanya kucing saya merasa termotivasi. Saya merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi seorang guru yang baik. Karena guru yang baik itu adalah guru yang bisa diidolakan oleh anak-anak didik kita, selalu ditunggu kehadiran kita. Kita sebagai seorang guru nanti juga bisa menjadi teladan. Kalau kita itu disenangi oleh anak-anak, hidup kita itu seakan-akan enak, seakan-akan kita sudah di surganya Allah. Jadi kenikmatan yang luar biasa. Beda kalau kita menjadi seorang guru, dari marah, kita nggak disukai oleh anak, itu nanti kita pun akan mengajar pun kita juga tidak akan merasakan kenyamanan. Terus apa yang saya rasakan pada saat di cooking, subhanallah, ini pengalaman yang luar biasa. Ternyata bisa, ya, kita bisa merasakan suatu masalah yang berat apapun, itu kita bisa ternyata ada suatu penyelesaiannya kalau kita mau berbagi kepada orang lain, karena orang lain pasti mempunyai suatu jawaban yang lebih dari pemikiran-pemikiran kita, sehingga segala sesuatu yang sulit apapun pasti akan ada jalannya, pasti akan ada ada pemecahannya. Jadi kita perlu sekali berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain sebagai bentuk penambahan ilmu-ilmu, sehingga ilmu kita bisa berkembang, kita bisa memberikan nanti kepada anak didik kita. Terima kasih. Semoga ini akan benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba 1, 2, 3, sebentar. Yeah. Kalau ini kan nggak perlu waktu sampai 20 menit kan enggak tuh Bu? Enggak, ini enggak Cuma banyak. tadi disuruh refleksi aja. Nggih. Nggih. Nama saya Furqanida Ulfi Hidayati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Saya akan memberikan refleksi diri terhadap apa yang telah saya lakukan kegiatan latihan coaching tadi. Nah, yang sudah berjalan dengan baik saat percakapan tadi, di situ saya sudah melakukan percakapan dan Tirta itu sudah
saya munculkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya saya juga merasa senang bahwa dari percakapan ini tadi terlaksana dengan baik. Dengan adanya kucing ini bisa terbuka sehingga pengalaman dan pemikiran itu saya dapatkan dari kucing hari ini. Selanjutnya yang masih perlu saya perbaiki, yang pertama saya waktu pelaksanaannya itu ketika 15 menit, seharusnya 15 menit saya kelebihan 1 menit, kelebihan 2 menit malah di situ, dan seharusnya saya bisa mengatur dengan sebaik mungkin. Kemudian tata bahasa, kekurangan saya memang di tata bahasa, mungkin karena baru pertama kali saya harusnya belajar lagi untuk menata bahasa saya, seperti itu. Terus selanjutnya untuk tetap hadir dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Sebelum melakukan kucing, seharusnya saya meluangkan waktu sebentar untuk menenangkan pikiran saya dan fokus terhadap apa yang seharusnya saya lakukan. Karena proses kucing ini membutuhkan pikiran yang tenang dan fresh seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang untuk memperbaiki atau meningkatkan kekurangannya tadi, saya terus terang saya akan harus belajar meningkatkan kemampuan untuk mengajukan untuk itu menata bahasa saya yang baik lagi, dan saya juga harus berusaha untuk menata waktu gitu. Kalau misalkan diberi waktu segini, saya juga harus selesai segitu karena waktu itu sangat berpengaruh juga, seperti itu. Kemudian ketika saya di kucing, saat di kucing, saya juga merasa senang karena dari masalah itu saya mempunyai gambaran selanjutnya apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Terus kemudian saya akan juga menindaklanjuti dari permasalahan ini, kemudian melakukan tanggung jawab saya dengan penuh komitmen, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.